miskin, getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita semua. Karena nikmat hidup ini merupakan salah satu modal untuk kita dapat melaksanakan berbagai macam amal soleh sebagai investasi untuk nanti di akhirat. Ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk hidup sama-sama meyakini bahwa suatu saat pasti kita akan mengalami sebuah kematian. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca ayat-ayatnya, Allah menyampaikan kepada kita dalam bentuk khabariyah. Yang tadi dalam muqaddimah disampaikan, tegasnya itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, apa pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi terkait dengan kematian ini? Padahal tanpa ayat Al-Quran pun kita meyakini bahwa yang hidup itu pasti akan mati. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebuah penegasan atau sesuatu yang harus kita perhatikan terkait dengan sebuah kematian. Jadi bukan soal mati atau hidupnya, tetapi yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita itu adalah apa yang harus kita persiapkan ketika menjelang sebuah kematian. Karena bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kematian itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya, tapi kematian itu merupakan gerbang untuk menuju kehidupan yang baru, alam yang baru, yaitu negeri akhirat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya ini kepada kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, agar kita berpikir apa yang harus kita persiapkan pada saat maut atau kematian mendatangi kita. Karena kalau kita baca lanjutan daripada ayatnya dengan sempurna, di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Artinya bahwa hidup kita di dunia dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, dengan macam-macam amal yang kita lakukan, maka semua itu akan berkonsekuensi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa ayat Allah menyampaikan kepada kita, di antara dalam Quran surat Al-Zalzalah, barang siapa yang melakukan satu amalan walaupun itu hanya
seberat darah, seberat biji sawi ataupun debu dari sebuah kebaikan, yarahu, Allah akan memberikan balasannya. Demikian juga sebaliknya, siapa saja yang melakukan perbuatan jahat walaupun hanya seberat debu atau sebesar debu, maka akan mendapatkan balasannya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, oleh karenanya kehidupan dunia bagi kita itu adalah mazra'atul akhirah, yaitu berkebunnya untuk nanti di negeri akhirat. Maka aktivitas kita selama hidup di dunia, kita melakukan berbagai macam amal-amal ibadah kepada Allah, baik itu amal yang dilakukan ataupun amal yang ditinggalkan, maka akan senantiasa menghadapi rasa lelah, karena memang pada saat ini kita masa menanam. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka kematian ini merupakan sebuah pengingat bagi kita semua, agar kita betul-betul mempersiapkan apa yang akan kita hadapi lima ba'dal maut, apa yang akan kita persiapkan setelah kita menjelang atau merasakan sebuah kematian. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka bagi manusia yang lupa akan terhadap kematiannya, dirinya akan diliputi nafsu dunia, karena dunia itu begitu kuat pengaruhnya kepada kita. Karena memang dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah ujian untuk kita semua, menguji sejauh mana kadar keimanan yang ada pada diri kita, menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lupa terhadap sebuah kematian, lupa terhadap kehidupan yang akan terjadi setelah kematian, maka diri kita akan dikuasai oleh nafsu dunia. Nah, ini yang membahayakan, sehingga amal-amal perbuatan yang dilakukan itu hanya semata-mata mengikuti nafsu belaka. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak mengingat hadimil ladat, memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan-kenikmatan. Maksudnya pemutus kenikmatan dunia, yaitu al-maut, kematian. Karena memang dengan kematian maka putuslah semua kenikmatan-kenikmatan duniawi. Mau dia orang yang kaya raya, hartanya banyak, bisa merasakan kenikmatan dari hartanya dengan makanannya, dengan rekreasinya, ataupun dengan fasilitas kehidupannya, sehingga bisa merasakan begitu nikmatnya kehidupan yang dia miliki. Tapi ketika datang kematian, semua nikmat itu selesai. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, sementara di lain sisi kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala dimisterikan terkait kematian kita. Kapan kita akan mati? Di mana kita akan mati? Dan sedang apa kita mati? Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka dengan digaibkannya urusan kematian itu kepada kita semua terkait dengan waktu, tempat, dan keadaan kita pada saat kita mati, itu menjadikan sebuah pelajaran yang berharga untuk kita. Untuk apa? Agar kita senantiasa memperhatikan amal perbuatan kita. Karena ketika kita ingat kepada kematian, kita akan hati-hati, waspada terhadap amal-amal yang kita lakukan. Kita akan merasa takut ketika kematian menjemput kita, sementara kita ada dalam pembangkangan kepada Allah. Pada saat kita melakukan perbuatan maksiat, pada saat kita menggibah saudara kita, menggibah teman kita, tiba-tiba kematian datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya dalam Islam itu orang meninggal itu ada dalam dua kondisi, dan kondisi ini menentukan apakah nanti dia akan mendapatkan kebaikan setelah dia meninggal di alam akhirat, ataupun sebelum alam akhirat, setelah alam dunia disebut dengan alam barzakh, yaitu husnul khatimah dengan su'ul khatimah.
Maka bagi siapa saja yang husnul khatimah, mati dalam kondisi ada dalam kebaikan, ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mati pada saat beribadah, mati pada saat melaksanakan amal soleh, apalagi di bulan Ramadan saat ini, selama 1 hari full kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditakdirkan mati menjemput kita. Insya Allah harapannya mudah-mudahan itu husnul khatimah, karena kita meninggal ada dalam keadaan ketaatan. Dan sebaliknya bagi orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, itu namanya su'ul khatimah, dan itu akan menentukan nasib dia di akhirat, juga di alam barzah sebelum alam akhirat, akan mendapatkan nasib nasib yang buruk sebagaimana amalnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau menyampaikan, man ahabba, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati sedang ia ada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah dia memberikan kepada orang-orang yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, artinya agar kita ada dalam keadaan husnul khatimah pada saat maut menjemput kita, maka tanamkan keimanan yang kuat, yakini sebenar-benarnya kehidupan akhirat. Karena dengan iman ini dan meyakini kehidupan akhirat ini, kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, sehingga kita tundukkan nafsu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, terakhir, bahwa orang yang senantiasa mengingat kematian, karena Rasul tadi memerintahkan seperti itu, kita harus memperbanyak ingat mati. Bukan menginginkan kematian, justru itu dilarang oleh Rasulullah. Kita tidak boleh menginginkan kematian, segera dimatikan oleh Allah, itu tidak boleh, karena menunjukkan orang itu putus asa. Tetapi Rasul mendorong kita untuk memperbanyak mengingat kematian itu. Di dalam hadis yang lain tuh Rasulullah menyebutkan al-kayis, disebutnya al-kayis, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa muhasabah, menghisab dirinya sendiri, muhasabah, introspeksi dari amal-amalnya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal mempersiapkan lima ba'dal maut, terhadap kehidupan setelah kematian. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah kepada kita semua, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian terbaik untuk kita semua, yaitu kematian husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.